Mungkin dari kita juga udah pada tahu bahwa pada esok 11 dan juga 12 September 2021 Mario Shiroaji akan membalap di ajang Red Bull Rookies Cup di sirkuit Aragon. Bener nggak? Kalau saya salah boleh dikoreksi ya, jadi takutnya saya salah juga karena saya cuma nyimak dari kalender-kalender aja dan juga postingan-postingan sih biasa gitu. Gini, Aragon itu sirkuit yang udah Mario Aji lakukan juga di ajang Junior World Championship CF Moto3. Jadi apa ya, bisa jadi Mario udah punya apa, feeling feeling bagus dengan sirkuit ini, jadi nggak buta-buta amat sama sirkuitnya, landscape-nya dan segala macam, layout-nya dan segala macam. Namun, yang jadi masalah itu ketika Mario Shiraji kalau balapan di ajang Red Bull Rookies Cup dengan KTM RC 250R itu dia itu kayak kesulitan banget karena motornya ya bisa dibilang KTM RC 250R itu yang di ajang Red Bull Rookies Cup motornya sangat setup standar banget ya, setup standar banget dan masalah banget sebenarnya buat, postur dari Mario Shiraji. Jadi ini menurut saya. Jadi kalau saya salah mungkin boleh kalian koreksi juga di kolom komentar. Namun namun kita nggak bisa memungkiri kalau postur yang spesial itu membutuhkan motor yang spesial juga. Jadi gini cuy, saya ada ada lihat berita bahwa, seorang Daniel Pedrosa itu menggunakan motor KTM RC16 MotoGP itu yang spesial juga. Karena kita tahu bodinya dari Dani Pedrosa itu kan spesial ya, pendek, kecil gitu kan, terus keker gitu kan. Nah, dia membutuhkan motor yang spesial, padahal kita tahu dia itu seorang test rider, bener kan? Dia test rider dari KTM dan dia membutuhkan motor yang juga spesial. Kalau mungkin kalau pembalap regulernya sih oke lah dia, eee, ya wajib gitu dapat motor yang spesial karena ya pembalap itu kan dibayar cukup mahal, disponsorin, dapat sponsor, punya sponsor, dan dia harus memberikan hasil yang maksimal banget untuk bisa meraih poin dan juga juara ataupun mengejar juara dunia. Namun kalau test rider kan nggak begitu kan, dia ya bisa dibilang cuma ngetes gitu. Ini motor dibangun oleh engineer, di-develop oleh para engineer dan segala macam, dan test rider itu yang ngetes gitu kan, maksudnya ini motor oke nggak gitu kan, maksudnya saat nikung tuh nggak, gitu, atau pas lagi di jalanan lurus, di straight dia, apa motornya godek gitu, ataupun ya seperti apa kita mau keluar tikungan pas di gaspol tuh apakah langsung ngek 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 gitu kan, ya begitulah test rider yang menjelaskan kondisi motor ketika motor itu dites, ketika motor itu jadi, ketika motor itu mendapatkan part-part terbaru yang sebenarnya ya akhirnya itu bisa membantu pembalap reguler untuk bisa juara. Oke, balik lagi ke Mario Shiraji, dia tuh kalau di ajang Red Bull Rookies Cup dia mungkin ditemanin mekanik, terus untuk ini ban, untuk ya istilah kata yang ini ban, terus terus ada juga apa ya, bisa dibilang ada berapa sih, 2 atau 3 gitu loh kalau saya nggak salah. Mungkin kalau kalian lebih tahu boleh ditulis komentar. Jadi didampingin sama gitu juga mekanik yang ada segala macam lah. Dan itu yang bisa membantu Mario Shiraji ketika balapan. Jadi misalnya ketika free practice Mario nyoba motor itu kan gitu gitu kan, misalnya dia wah ngerasa nih pas di gaspol tuh kayak gitu atau gimana, terus akhirnya dia tuh jelasin ke mekanik bahwa motornya begini 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 dan dia harus membutuhkan setup yang begini 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 gitu. Kita tahu kan kalau RC 250R itu menggunakan upside down dari WP suspension dan belakangnya juga sama WP suspension. Terus juga sasisnya kan tralis bukan twin spar seperti Honda NSF 250 RW gitu. Jadi ya pasti berbeda banget dah. Jadi butuh adaptasi lagi sebenarnya sih. Jadi balik lagi di 11 12 September 2021 Marusia Aji akan balapan di ajang Red Bull Rookies Cup sirkuit. Dari tadi banyak motor ya, bolak-balik bolak-balik. Oke, ini jadi balapan di Aragon yang dimana dia punya setup dan dia bukan setup ya, maksudnya dia punya feeling, dia tahu nih di tikungan satu, tikungan 2, tikungan 3, tikungan 4, tikungan 5 dan itu dia udah tahu titik breaking point-nya dan segala macam atau titik pengereman gitu kan, terus waktu kapannya itu masih anget lah ya di pikiran dia karena
masih baru berapa bulan kemarin kan, di bulan apa ya, jadi kalau kalian kelewatan, saya udah biasalah cepet bikin videonya, ini saya taruh di deskripsi, soal Aragon itu walaupun hasilnya Mario Aji Crash, namun ya kalian bisa nilai sendiri aja sih dari konten tersebut, penilaian saya, dia kena long lap penalti di awalnya, namun dia bisa terus recovery posisi dan sampai dan ya begitulah. Nah, semoga sih di Aragon nanti Red Bull Rookies Cup Mario Aji bisa juara ya atau enggak posisinya bagus dan dia bisa dapat setup yang cukup bagus untuk bisa dorong motornya sampai ke depan karena saya lihat sih dia cukup nggak terlalu bermasalah dengan sirkuitnya seperti di apa Austria kemarin gitu kan, jadi kayaknya bermasalah banget dengan sirkuitnya stop and go, terus juga sirkuit cepat gitu kan, yang stride-nya panjang. Nah, itu dia bermasalah banget karena kita tahu Mario Shiraji itu gampang banget di-overtake ketika stride gitu kan, lurusan gitu, dia gampang banget di-overtake. Kalau hemat saya sih ya itu tadi bilang, Dani Pedrosa aja butuh motor yang spesial karena tubuhnya spesial, bodinya spesial, dan saya pikir Mario Shiraji tetap membutuhkan motor yang spesial juga. Lalu gimana nih? Misalnya, eee ada nggak sih pembalap yang dia mengandalkan skill aja terus motornya standar tus ces gitu langsung bisa kencang? Ya sebenarnya bisa, namun kondisinya tadi saya bilang Mario Ajib tetap butuh pendamping, kru dan segala macam yang bisa memberikan yang terbaik sebenarnya sih untuk ya ini kejuaraan lah. Karena kita tahu sudah sampai di ajang Eropa, di ajang Red Bull Rookies Cup, di ajang Junior World Championship Moto3 otomatis ya harus disupport secara sponsor, secara apapun pendamping dan segala macam yang lebih maksimal sebenarnya agar bisa dapat hasil yang maksimal karena nggak bisa cuma ngandelin skill dan segala macam terus nggak ada setapan yang khusus untuk si pembalap itu akhirnya jadi juara tuh jarang banget, mustahil banget lah karena skill aja nggak cukup, butuh motor yang bagus, butuh juga tim yang bagus, butuh juga dengan kru yang terbaik untuk bisa mengimplementasikan kemenangan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya berbicara cukup panjang lebar. Kalau saya salah bisa kalian revisi di kolom komentar seperti biasa. Dan kalau kalian punya pandangan lain boleh ditulis kolom komentar. Boleh ditulis aja kolom komentar. Boleh dicoret-coret aja tuh kolom komentar dengan pandangan-pandangan kalian. Dan semoga bisa cukup terhibur dan juga bisa menambah informasi walaupun sedikit. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.